puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sungguh sukacita hari ini diberikan Tuhan kepada kita. Hari Minggu, mari sama-sama kita beribadah raya, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Puji nama Tuhan, mari jemaat Tuhan kita memulai ibadah kita diawali dengan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang besar kepada kami, buat pertolongan-Mu Tuhan, yang tidak pernah berhenti Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan. Terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama seluruh jemaat Tuhan beribadah kepadamu. Biarlah kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu, firman yang menguatkan setiap kami, firman yang memberikan mujizat, firman yang memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan, ke hadapannya yang kudus. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Dia itu firman
siapkan hati kita menerima yang terbaik, firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat penyembahan ini. Haleluya. Sejahtera bagi kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu, kami mengucapkan syukur Tuhan, kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, pengurapan dari Tuhan sama buat hamba-Mu yang menyampaikan dan kepada semua kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu senang dengan judul khotbah, saya kasih judul khotbah, Jadilah Kehendak-Mu. Ya, mari kita baca bersama Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Firman yang barusan kita baca bercerita tentang malaikat datang kepada Maria. Dan Maria tentu saja sebagai seorang manusia kaget menerima pesan bahwa bayi yang dikandungnya harus diberi nama Yesus. Di dalam kegalauannya, kegelisahannya, Maria datang kepada Tuhan. Mari kita baca Lukas 1 ayat 38. Kita tahu bagian ini, kita baca lagi sekali lagi ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari dua ayat yang barusan kita baca, bahwa Maria yang menjadi ibu Yesus melakukan kehendak Bapa. Kalau dia harus memilih
Rasa-rasanya berat untuk seorang anak darah yang sudah bertunangan. Resiko dicaci oleh publik, resiko ditolak oleh keluarga, resiko dibuang dari komunitas, bisa menjadi bagian hidupnya. Tetapi apa yang kata Maria? Sampaikan kepada malaikat Tuhan, jadilah kehendak-Mu Bapa, jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah menurut perkataan-Mu, karena aku ini hamba Allah. Mari kita belajar dari peristiwa Natal ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak lama lagi kita akan merayakan kelahiran Juru Selamat dunia, Yesus Kristus. Marilah kita belajar dari Maria yang rela memilih untuk melakukan kehendak Bapa. Mari kita belajar lagi. Ada orang-orang selain Maria yang juga melakukan kehendak Bapa, yaitu orang-orang Majus. Ya, mari buka bersama Matius 2 ayat 11 dan 12. Matius 2 ayat 11 dan 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Luar biasa. Maria mengikuti kehendak Bapa, orang-orang Majus pun mengikuti kehendak Bapa. Setelah mereka berjalan mengikuti bintang itu, sampailah mereka di hadapan sang raja yang masih bayi. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan yang paling penting, karena diperingatkan untuk pulang lewat jalan yang lain, mereka pulang lewat jalan yang lain. Orang-orang Majus ini orang-orang yang sangat pintar, orang-orang yang sangat bijaksana. Mereka tentu sudah menyusun perjalanan mereka pulang dan pergi. Tetapi karena mereka mendengar firman Tuhan, mereka ikut kehendak Bapa. Maria ikut kehendak Bapa, Majus ikut kehendak Bapa. Luar biasa, haleluya. Maukah kita belajar dari Maria dan orang Majus, Bapak Ibu Saudara? Maria tidak dalam keadaan untung mengikuti kehendak Bapa. Kalau dilihat secara fisik, kemungkinan namanya rusak karena hamil di luar nikah. Kemungkinan dia dibuang oleh tunangannya, tunangan yang sangat dikasihinya, sangat mungkin. Orang-orang Majus pun mempunyai perhitungan. Mereka ini orang-orang yang bijaksana, orang-orang kaya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka ini raja-raja sebenarnya. Mereka tahu kehendak Bapa dan mereka melaksanakan kehendak Tuhan. Maria tahu kehendak Bapa dan melaksanakan kehendak Tuhan. Apakah kita tahu kehendak Bapa dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Pertanyaannya, setelah kita tahu kehendak Bapa dalam hidup kita, maukah kita seperti Maria dan orang Majus? Saya yakin kita semua bisa mengalami Tuhan, mengalami Yesus. Tetapi setelah kita berjumpa dengan Yesus, mengenal Yesus, mengikuti Yesus, kemudian dihadapkan pada pilihan, apakah kita akan melakukan kehendak Bapa atau tidak? Pertanyaan yang harus kita jawab. Dan saya berdoa, kiranya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, lewat firman Tuhan menjelang hari Natal yang tidak lama lagi, kita memilih melakukan kehendak Bapa. Saya tidak meragukan bahwa Bapak Ibu Saudara sudah tahu kehendak Bapa. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau melakukan kehendak Bapa? Mari buka bersama Matius 2 ayat 13. Ada satu cerita. Seorang raja, Raja Herodes, juga tahu kehendak Bapa, tetapi memilih tidak melakukan kehendak itu. Mari kita baca Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Herodes tahu kehendak Allah. Herodes tahu itu siapa Yesus. Herodes sudah berjumpa dengan orang-orang Majus. Tentu dia sudah dapat pencerahan. Tentu dia sudah mengalami kebangkitan rohani lewat cerita yang disampaikan oleh Majus. Tetapi dia tetap memilih untuk membunuh Yesus, karena dia berpikir bahwa Yesus akan menggantikan dia sebagai raja. Hatinya licik, otaknya picik, hatinya penuh kekejaman, tidak ada belas kasihan. Dia tahu kehendak Allah, tetapi dia memilih untuk melawan kehendak Allah.
kembali saya serahkan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa kita semua akhir-akhir ini hidup di dalam kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Hidup di dalam jalan Allah dan melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya sore hari ini, siang hari ini, atau kapanpun waktu Bapak Ibu melihat rekaman ini, saya percaya kita mendapatkan kehendak Allah dan rela merendahkan diri melakukan kehendak Allah. Firman Tuhan katakan 1 Yohanes 2 ayat 1, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apakah kita masih memiliki kehidupan itu, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita jangan-jangan sedang hanyut dibawa oleh arus dunia ini? Saya berdoa oleh kekuatan Roh Kudus, kita sekarang ini semakin hari semakin segar, kita sekarang ini semakin hari semakin kuat, kita hari ini semakin rajin berdoa, semakin percaya. Saya mendengar banyak kisah, banyak berita bahwa ada anak-anak Tuhan yang hidup dalam depresi, ada anak-anak Tuhan yang hidup dalam kegalauan, dari mulai stres kecil sampai stres berat. Saya berdoa kita semua, jangan-jangan kita masih gereja tetapi dalam hati kita penuh dengan stres, khawatir, anxiety. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita tidak disegarkan? Kenapa kita tidak fresh? Kenapa kita tidak bersemangat? Jawabannya satu, karena kita tidak melakukan kehendak Bapa, karena kita sedang mengikuti keinginan dunia ini. Oleh karena itu, firman Tuhan sudah dibentangkan. Marilah kita memilih seperti Maria. Kita memilih seperti orang Majus. Jangan kita memilih seperti Herodes yang sudah tahu kehendak Bapa, tetapi tidak kuat melawan kedagingannya. Sudah tahu kehendak Bapa, tetapi tidak mampu mengkontrol hawa nafsunya untuk berkuasa. Marilah kita hari ini, pada saat firman Tuhan dibentangkan, firman Tuhan katakan, orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Ya. Sebagai ayat penutup Bapak Ibu Saudara, 2 Timotius ayat 21. Marilah kita melakukan kehendak Bapa, karena dengan melakukan kehendak Bapa, selain kita akan hidup untuk selama-lamanya, juga kita akan berarti apa? Melakukan pekerjaan mulia. 2 Timotius 2 ayat 21 katakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sadarkah Bapak Ibu Saudara, waktu kita melakukan kehendak Bapa, kita bukan hanya hidup untuk selama-lamanya. Kerohanian kita bukan hanya berbuah-buah, tetapi ada pekerjaan mulia yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Betapa berbahagianya hati ini kalau kita bisa melakukan pekerjaan mulia yang Allah siapkan untuk kita. Betapa sedihnya juga hati kita ini setelah kita tahu kehendak Allah, kita memilih jalannya Herodes, lebih memilih pentas dunia, lebih memilih penampilan di dunia, penampilan di komunitas, penampilan di hadapan teman-teman, saudara, keluarga, kerabat, tapi mengalami kekeringan dan kematian. Saya percaya kita semua memilih melakukan kehendak Allah dan hidup selama-lamanya dan dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Di bagian akhir firman Tuhan ini saya sampaikan banyak terima kasih untuk semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Kami mendengar kesaksian-kesaksian, ada yang sembuh dari COVID-19. Tuhan lakukan mujizat di dalam hidup kita semua. Mari kita yang sakit, kita berharap kepada Tuhan saja. Ada kesembuhan. Yang hati susah, ada penghiburan, ada hati yang baru, mendapatkan terobosan, mendapatkan jalan-jalan daripada Tuhan, hidup selama-lamanya dan dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Firman Tuhan sudah dibentangkan, memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, benih ini tidak akan kembali dengan sia-sia,
Kami akan mengetahui kehendak Allah. Dan bukan hanya mengetahui kehendak Allah, kami akan melakukan firman Tuhan dan dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Pakailah hidup kami Tuhan untuk masuk pekerjaan Allah yang mulia. Kami siap Bapa. Kami berdoa setiap kami yang masih hidup dalam dosa. Kami patahkan rantai dosa, rantai keterikatan di dalam nama Yesus. Rantai kedagingan di dalam nama Yesus. Kami cabut semua kutuk. Kami patahkan semua kutuk. Kami pindah dari kutuk ke dalam berkat-Nya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Dan Tuhan memberkati setiap anak Tuhan yang sudah boleh ada. Akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat, anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan untuk kita semua. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah setia mensupport dalam bentuk offering dan mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya pintu surga, berkat dari surga akan tercurah dengan cara-cara Allah yang ajaib. Sampai kita berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, haleluya.